Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan keberkahan, diberikan kenikmatan dari Allah berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang selama ini kita dapatkan. Dan juga kita tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat UNU Jogja yang dirahmati Allah, alhamdulillah bulan ini, bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan penuh semangat dan juga dengan penuh rahmat, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat UNU Jogja yang dirahmati oleh Allah, momentum Ramadan tidak lepas dari bagaimana kita dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya kegiatan-kegiatan spiritual, keagamaan, kegiatan-kegiatan peningkatan ibadah, kegiatan-kegiatan rutinitas di masjid, kegiatan mendatangi, kegiatan hal-hal yang bersifat positif dan juga dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat UNU Jogja yang dirahmati oleh Allah, alangkah baiknya dalam momentum Ramadan ini kita senantiasa meningkatkan diri kita kepada hal-hal yang kebaikan, kepada hal-hal yang bersifat nilai-nilai ibadah, dan juga perlunya kita menata diri. Bagaimana menata diri yang baik? Ada beberapa hal yang perlu kita fokuskan dalam hal ini. Yang pertama adalah menata hati, lalu kemudian ada menata mulut, selanjutnya adalah menata amal, selanjutnya menata kesabaran, berikutnya menata muhasabah diri, dan berikutnya adalah bagaimana kita mengantarkan diri kita kepada kebaikan-kebaikan yang ada di diri kita maupun kepada lingkungan sekitar kita. Sahabat UNU Jogja yang dirahmati oleh Allah, dalam hal poin yang pertama fokus adalah menata hati. Sebagaimana riwayat hadis Imam Bukhari Muslim yang artinya di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila segumpal daging ini buruk, maka akan buruk seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal daging ini adalah hati, di mana hati kita tidak lepas dari yang namanya sifat-sifat yang selama ini kita tidak sadari. Ada hati yang ke arah kebaikan, ada hati yang mungkin ada hal-hal yang bersifat keburukan. Tentunya kita dalam menata hati tidak lepas dari bagaimana kita menjaga diri kita agar supaya tidak terpengaruh pada hal-hal yang merusak ketatanan, merusak hati kita. Misal kita tidak lepas dari hal-hal yang bersifat tatanan kehidupan sosial. Kita tentunya tidak jauh dari kehidupan keluarga, kehidupan pertemanan, yang di situ banyak sekali hal-hal yang membuat kita, hati kita mungkin akan terpengaruh. Kita kadangkala ada mempunyai hati yang mungkin menurut kita baik, tapi menurut orang lain buruk. Misal ada rasa dendam, kemudian ada iri hati, dengki, amarah. Itu tidak lepas dari sifat-sifat kita secara manusiawi. Tentunya di dalam momentum Ramadan ini tentu kita harus menata hati kita agar supaya
kita bisa menjaga hati kita agar supaya tidak terpengaruh oleh kehidupan kita selama ini yang mungkin di luar bulan Ramadan kita sangat terpengaruh oleh suasana hati kita, mungkin terpengaruh oleh lingkungan, oleh kata-kata teman, kata-kata orang lain yang membuat hati kita merasa ada rasa hal-hal yang mungkin kita membuat diri kita, hati kita menjadi kacau. Sahabat UNU Jogja yang dirahmati oleh Allah, tentunya yang namanya hati tidak lepas dari sifat-sifat yang memang karunia dari Allah. Tentunya karunia dari Allah adalah sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah hati kita jaga, marilah hati kita tata dengan baik agar supaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat UNU Jogja yang dirahmati oleh Allah, pada fokus yang kedua tentunya kita perlu menata mulut. Mulut sebagian besar hal-hal yang membuat kita mungkin salah satu dosa atau kesalahan kita banyak pada mulut kita. Tentunya yang namanya mulut tidak lepas dari kata-kata. Nah, kata-kata dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari kata-kata yang baik, kata-kata yang buruk. Mungkin ada hal-hal yang bersifat menyinggung perasaan orang lain dan juga kata-kata yang membuat tantram diri orang lain. Tentunya tatanan hati kita, tatanan mulut kita harus seimbang, antara hati dan mulut harus linier. Maka dari itu, dengan kita mengendalikan hati, maka dari itu kemudian akan bisa menentukan bagaimana kita akan berucap. Dalam hal kehidupan sosial kita selama ini tidak jauh dari yang namanya teknologi. Tentunya kita tidak lepas dari yang namanya media sosial, baik itu Facebook, baik itu Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Mulut tidak hanya sekedar kita berkata lisan secara langsung, tapi mulut dalam kehidupan tatanan teknologi terutama adalah bagaimana kita berucap dalam media sosial, baik itu secara tulisan maupun secara audio. Maka dari itu, marilah mulut kita jaga agar supaya di dalam kehidupan bermedia sosial kita tidak semudah atau tidak gampang terpengaruh untuk berucap dengan kata-kata yang buruk. Maka dari itu, dengan menjaga mulut, dengan menata mulut, kita akan bisa membawa diri kita, membawa potensi diri kita akan menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu, marilah kita menjaga mulut, menata mulut agar supaya kehidupan sosial kita lebih terjaga. Sahabat UNU Jogja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan fokus yang ketiga yaitu pada fokus menata amal. Sebagaimana kita mengulas pada Al-Qur'an surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'ashri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kenapa ayat yang kedua ini dianggap rugi manusia? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita lebih mementingkan kehidupan dunia tanpa mementingkan kehidupan akhirat, sehingga kita disinggung oleh Allah melalui ayat kedua dalam surat Al-Asr tersebut bahwa manusia berada dalam posisi merugi. Maka dari itu, agar supaya kita tidak rugi, Allah melanjutkan lagi pada ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Pada ayat yang ketiga tentunya kita disinggung terkait dengan pengecualian. Hal-hal orang atau orang yang merugi tadi apabila memandang pada bersifat duniawi. Maka dari itu pada ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati, terkait dengan pengecualian khususnya bagi orang-orang yang mukmin.
orang-orang yang beriman. Pengecualian di sini, kalau kita merasa kalau kita menjadi orang yang beriman, maka dikecualikan oleh Allah sehingga tidak merugi. Dan di situ dilanjutkan illal ladzina amanu wa amilus sholihat, berarti kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih. Maka dari itu selama bulan Ramadan ini momentum kita untuk meningkatkan amal ibadah kita, amal sholih kita, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan tatanan spiritual kita. Maka dari itu marilah kita tingkatkan kehidupan kita dengan momentum pada Ramadan ini. Kita kuatkan diri kita untuk meningkatkan ibadah kita, lalu kemudian kita tingkatkan amal ibadah tambahan kita selain ibadah-ibadah wajib. Kita tambahkan zikir kita, baik itu sholawat dan juga zikir-zikir yang lain. Sahabat UNU Jogja yang dirahmati oleh Allah, fokus yang berikutnya adalah muhasabah. Muhasabah di sini terkait dengan bagaimana kita melakukan introspeksi diri agar supaya kita bisa mengevaluasi apa saja yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu perilaku yang buruk atau perilaku yang bagus. Kalau perilaku yang buruk, kita perlu mengevaluasi diri kita, apakah kita sudah benar atau tidak melakukan atau beraktivitas atau mungkin sedikit menyinggung perasaan orang lain. Maka dari itu kita perlu meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita terhindar dari hal-hal yang bersifat salah dan dosa. Lalu kemudian terkait dengan fokus yang berikutnya adalah bagaimana kita bersabar. Menata diri tentunya juga menata kesabaran. Apalagi di bulan Ramadan, momentum bulan Ramadan ini tentu kita meningkatkan rasa sabar kita. Sabar terhadap hawa nafsu, sabar kita terhadap mungkin kita masih menyimpan sesuatu yang mungkin menurut ego kita mungkin bagus, tapi menurut orang lain kurang bagus. Yaitu yang pertama, kita sabar tidak menyinggung orang lain. Kita bersabar dalam hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita tidak melakukan aktivitas yang terburu-buru. Kita sabar terhadap gunjingan orang, kita sabar terhadap perilaku orang terhadap kita. Mungkin orang lain cara nggak langsung menyinggung kita, baik itu lewat kata-kata mereka ataupun mungkin melalui perilaku-perilaku mereka. Yang berkaitan dengan ini juga Allah menyinggung dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya yang berkaitan dengan kita dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kehidupan sosial. Maka dari itu yang disinggung dalam surat Al-Baqarah ini yang berkaitan dengan kita, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu. Jadi kita kalau menjadi orang yang beriman, ya, yang berkaitan dengan orang beriman itu harus bersabar. Bagaimana caranya? Sabar dan sholat. Jadi yang berkaitan dengan ini tentunya kita dalam memohon pertolongan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu. Kita harus memohon pertolongan dari Allah dengan sabar dan sholat. Apabila kita mengalami ujian hidup, kita mengalami kesempitan hidup, kita mengalami permasalahan, kita tentunya pendekatannya kepada Allah, kita mohon kepada Allah melalui sabar dan sholat. Tentunya kita tidak hanya sekedar sabar saja, tapi kita harus tetap istiqomah melakukan ibadah sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Sesungguhnya bagi orang-orang yang sabar, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Jadi maka dari itu kita dalam sehari-hari kita tetap harus istiqomah dalam kesabaran kita.
baik itu kesabaran pada potensi diri kita maupun kesabaran yang dipengaruhi oleh luar diri kita. Berikutnya, fokus yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan bagaimana kita merefleksikan diri kita untuk menebar kebaikan. Bagaimana tebaran kehidupan kita tidak lepas dari hal-hal yang bersifat baik dan hal-hal yang bersifat buruk. Maka dari itu, yang paling utama di dalam refleksi kehidupan di dalam bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita menebar kebaikan. Tentunya sebagai contoh adanya lebah dan bunga. Lebah pada saat mendekati bunga tujuannya adalah apa? Untuk mendapatkan madu. Lalu kemudian tujuan dari bunga, bagaimana? Apa tujuan dari bunga itu sendiri? Yaitu agar supaya menjadi aktivitas atau sirkulasi atau proses penyerbukan. Maka dari itu terkait dengan contoh lebah dan bunga ini adalah kehidupan simbiosis mutualisme, saling bermanfaat di situ. Maka dari itu kita sebagai umat manusia, khususnya umat muslim, kita harus menjadi sesuatu menjadi bermanfaat untuk orang lain. Tidak hanya untuk bermanfaat untuk diri kita, juga harus bermanfaat untuk orang lain. Maka dari itu, bagaimana kita merefleksikan diri kita untuk bisa mencerminkan, untuk bisa mengatasi kehidupan-kehidupan yang buruk atau mungkin perilaku-perilaku yang buruk, kita harus senantiasa meningkatkan pola hidup kita dengan menebarkan kehidupan yang ini dengan cara yang baik. Menebarkan kebaikan tentunya tidak lepas dari tujuan kita juga. Dengan kita menebarkan kebaikan kepada orang lain, maka dari itu tidak hanya sekedar zong atau kosong belaka, tapi dengan kita menebarkan kebaikan kepada orang lain, secara nggak langsung kita juga menanamkan benih yang suatu saat nanti kebaikan tersebut akan kita terima lagi. Meskipun kebaikan itu tidak sama seperti yang sudah kita lakukan kepada orang lain. Mungkin saat ini kita melakukan atau memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, misal bersedekah. Lalu kemudian suatu saat nanti kita akan mendapatkan bantuan secara langsung dari orang yang lain, tidak harus melulu kepada orang yang kita bantu. Dan sifat dari bantuan ini secara nggak langsung Allah juga memberikan kemudahan-kemudahan. Mungkin di dalam kehidupan yang selanjutnya kita akan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan juga dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya keberkahan. Itulah Allah tidak lepas dari bagaimana cara kita dalam hal pendekatan kepada Allah. Maka dari itu, marilah selama bulan Ramadan ini kita tingkatkan amal ibadah kita tingkatkan cara hidup kita, meningkatkan dengan cara tadi menata hati, menata mulut, lalu kemudian menata amal, menata kesabaran, muhasabah, lalu kemudian yang tidak kalah penting adalah menebar kebaikan. Maka dari itu, sahabat UNU Jogja yang dirahmati oleh Allah, dalam momentum Ramadan ini, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita. Mari kita setiap hari kita tambahkan ibadah-ibadah kita yang mungkin di luar bulan Ramadan kita hanya pas-pasan dalam beribadah. Di dalam momentum bulan Ramadan ini kita tambahkan amal ibadah kita. Yang pertama adalah meningkatkan tujuan kita dalam bulan Ramadan adalah mendapatkan keberkahan, pahala dari Allah tentunya. Lalu kemudian kita imbangi juga merefleksikan diri kita dalam kehidupan sosial, tidak hanya kepada hubungan kita dengan Allah saja, tapi dengan manusia sesama manusia, yaitu dalam kehidupan sosial. Maka dari itu tidak lepas dari yang namanya manusia, kita banyak perilaku buruk, ada juga perilaku yang baik. Tetapi kita di dalam momentum bulan Ramadan ini tentunya kita harus pandai-pandai menyaring, pandai menjaga, pandai-pandai kita dalam
melakukan evaluasi diri, bermuhasabah agar supaya kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Maka dari itu, sahabat Unu Jogja yang dirahmati Allah, di dalam momentum Ramadan ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu kita sebagai dosen, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai mungkin ada yang PNS, ada yang pekerja sosial, ada pekerja-pekerja yang dalam hal ini mungkin di luar dunia pendidikan, tentunya banyak sekali tatanan-tatanan kehidupan yang mempengaruhi diri kita agar supaya kita bisa meningkatkan hal-hal poin-poin yang tadi. Maka dari itu, tidak lupa saya ingatkan, khususnya untuk diri saya sendiri, untuk senantiasa istiqomah dalam menata diri. Tentunya menata diri kepada hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan. Kita hindari menata diri yang bersifat keburukan. Karena yang namanya keburukan suatu saat nanti pasti tidak ada yang baik. Keburukan itu pasti akan menimpa diri kita di suatu saat nanti. Maka dari itu, jangan sampai kita dalam beraktivitas, kita menyinggung orang lain. Dalam beraktivitas, kita jangan sampai terpengaruh oleh kehidupan-kehidupan yang keras. Maka dari itu, sebaik-baiknya kita adalah sebaik-baik yang berhubungan atau berkawan dengan orang-orang baik. Sahabat Unu Jogja yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja cukup dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ada lebihnya, mungkin semua ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, saya merefleksikan diri kita untuk agar supaya senantiasa kita dalam kehidupan kita di bulan Ramadan tidak lepas dari kehidupan-kehidupan yang positif. Kita hindari hal-hal yang bersifat negatif. Wallahu a'lam illa aqwam bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.